Sesukses apapun engkau, jangan pernah rendahkan tetanggamu. Kendatipun sejelek apapun sifat tetangga kita, faktanya apabila ada musibah di rumah kita, tetanggalah yang pertama kali menolong. Ketika rumah kita terbakar, tetangga yang akan membawa air untuk memadamkan api di rumah kita. Ketika ada anak yang kelaparan di rumah kita, tetanggalah yang akan ngasih pertama kali makanan. Dan ketika ajal datang kepada kita atau keluarga kita, ada yang meninggal, beliaulah tetangga kita terdekat yang pertama kali datang untuk berziarah ataupun nanti akan memakamkan. Kendatipun saudaramu kaya raya tetapi jauh di sana, kendatipun rekan-rekan bisnismu banyak yang punya kuasa tetapi jauh di sana, maka tidak ada relasi, tidak ada partner kelompok yang terbaik kecuali tetangga terdekat kita. Sungguh Allah sampai memperingatkan apabila kita tidak bertegur sapa dengan tetangga lebih dari 1 atau 2 hari, maka amal ibadah kita menjadi kurang berkah di sisi Allah. Saking pentingnya hubungan bertetangga, maka sekaya apapun engkau, jangan pernah rendahkan tetanggamu. Biarlah tetangga kita kurang baik terhadap kita, tetapi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam yang patuh atas perintah Allah, maka kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan sampai kita terkenal baik di kalangan orang lain yang jauh, terkenal baik di kalangan orang lain yang jauh, tetapi di mata tetangga kita buruk, saudaraku. Karena tetangga lebih mengetahui apa sebetulnya asli sifat kita. Orang lain, apalagi dunia media sosial, sahabat online atau teman-teman online, melihat kita orang baik karena mereka tidak mengetahui bagaimana sifat asli kita, keseharian kita yang ditampilkan di dalam video. Kita seolah-olah orang yang paling baik kepada orang lain, tetapi selalu menyindir tetangga kita, selalu merendahkan tetangga kita. Faktanya, tetangga kita jauh lebih mengetahui sifat asli kita. Kalau tetangga kita kurang suka kepada kita, itu artinya memang kita masih berperilaku buruk. Artinya, kita harus memperbaiki diri. Setiap perbuatan baik kepada tetangga ataupun kepada siapapun, jangan pernah mengharap imbalan agar mendapatkan kebaikan pula dari tetangga kita. Itu sangat mengecilkan nilai ibadahmu. Tetapi apabila setiap perbuatan baik kepada tetangga kita diniatkan karena perintah Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah, tentu engkau tidak akan pernah kecewa, karena Allah pasti akan membalasnya segala perbuatanmu, segala kebaikan amal solehmu untuk kebaikanmu sendiri. Allah adalah Maha yang selalu menepati janji. Tidak ada satupun janji Allah yang meleset. Tinggal soal waktu saja. Artinya membutuhkan kesabaran dan keyakinan dari diri kita. Bisa jadi sahabat online melihat kita orang baik, orang yang memberi support, orang yang memberi motivasi. Ketika mendapat gajian dari FB ataupun dari mana, kita tunjukkan dengan bangga, dengan memposting hasil
kekayaan yang didapat katanya untuk tujuan motivasi, tetapi sungguh dalam hatimu tidak ada motivasi apapun untuk orang lain, kecuali hanya ingin membanggakan dirimu sendiri, pamer terhadap orang lain. Percayalah, setiap manusia itu sama. Saya punya hati, Anda juga punya hati. Tetapi sadar atau tidak sadar, engkau akan menyakiti orang lain dengan kebanggaanmu yang menurutmu mengatakan bahwa ini adalah motivasi. Sungguh saudaraku, jangan bohong. Hatimu hanya ada kebanggaan, ria, pamer saudaraku. Maka jika kau benar-benar ingin menyemangati saudara onlinemu, cukup dengan memberikan motivasi agar selamat di dunia dan selamat di akhirat saudaraku. Maka apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup dan belum melakukan kebaikan kepada tetangga kita, rubahlah mulai hari ini perilaku kita. Berkasih sayanglah kepada tetangga ketika engkau masak, dilebihkan sedikit untuk tetangga. Mungkin untuk zaman sekarang sudah tidak lazim lagi, tetapi ketika kita mau mengasihi seperti itu, mungkin sebaiknya kita beli buah atau beli makanan ringan, bukan dari hasil masak kita sendiri, karena belum tentu masakan kita disukai oleh tetangga kita. Terima kasih. Pertemuan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan umat Islam.